Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sarah dengan NIM 18020404015. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kelompok saya dengan judul Islam dalam Dimensi Historis. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan yang pertama itu adanya konsepsi sejarah Islam. Nah, jadi sejarah Islam itu ialah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sungguh terjadi pada masa lampau, yang keseluruhannya berkaitan dengan Islam. Nah, jadi dengan demikian, sejarah Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam. Nah, itu dalam berbagai aspek. Dalam kaitan ini, maka muncullah berbagai istilah yang biasanya digunakan untuk sejarah itu, diantaranya sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam, dan sejarah peradaban Islam. Selanjutnya itu ada identitas kebudayaan Islam. Nah, jadi kebudayaan Islam itu ialah cara berpikir dan merasa Islam yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu. Inilah pemahaman integralistik. Jadi penempatan Islam sebagai sumber nilai dan motivasi bagi tumbuhnya kebudayaan Islam. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan sejarah kebudayaan Islam adalah sejarah yang gambaran produk aktivitas kehidupan umat Islam pada masa lampau yang kemudian bersumber pada nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur kebudayaan menurut Klukon adalah yang pertama itu adanya peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, rumah, alat transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada mata pencaharian hidup dan ekonomi manusia. Kemudian adanya sistem kemasyarakatan, yaitu sistem seperti sistem kekerabatan, organisasi, politik, hukum. Nah, kemudian bahasa, yaitu lisan maupun tulisan. Kemudian ada kesenian, baik itu seni rupa, seni suara, dan seni gerak, dan lain sebagainya. Kemudian itu ada sistem pengetahuan religi, yaitu seperti sistem kepercayaan umat manusia. Nah, selanjutnya itu ada makna peradaban Islam. Secara harfiah, peradaban Islam itu terjemahan dari bahasa Arab, yaitu Al-Madaniyah Al-Islamiyah atau Al-Saqafah Al-Islamiyah, yang sering juga diterjemahkan dengan kebudayaan Islam. Nah, dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan kultur. Ada juga yang menyebutnya dengan civilization. Peradaban merupakan kebudayaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana kebudayaan tersebut tidak hanya berpengaruh di daerah asalnya, tetapi juga mempengaruhi daerah-daerah lain yang menjadikan kebudayaan tersebut berkembang. Nah, kemudian dapat digambarkan seperti produk aktivitas kehidupan manusia, yaitu khususnya umat Islam pada masa lampau yang benar-benar dikonsepsikan bahwa sejarah peradaban Islam ialah terjadi dalam aspek politik, ekonomi, hukum, dan teknologi yang bersumberkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian dengan demikian dapat dikatakan bahwa peradaban Islam merupakan identitas umat Islam sejak masa lampau. Selanjutnya itu Islam sebagai sumber dan selanjutnya itu ada Islam sebagai sumber budaya dan peradaban. Nah, jadi Islam adalah sumber kebudayaan dan peradaban yang Islam yang telah ada. Landasan peradaban Islam itu ialah kebudayaan Islam, terutama wujudnya ideal. Jadi Islam bukanlah kebudayaan, tetapi dapat melahirkan suatu kebudayaan. Kalau kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, maka Islam itu adalah realitas pewahyuan dari Tuhan. Nah, jadi selanjutnya itu ada budaya Islam versus budaya Arab. Nah, jadi banyak penulis itu yang mengidentikan kebudayaan dan peradaban Islam itu sama dengan peradaban dan kebudayaan Arab. Meskipun pendapat itu dapat dibenarkan, sebenarnya antara Arab dan Islam itu dapat kita bedakan. Pada masa klasik, pusat pemerintahan hanya satu dari peran Arab yang di dalamnya sangat dominan, yaitu semua wilayah kekuasaan Islam menggunakan bahasa Arab. Dan semua ungkapan-ungkapan budaya yang diekspresikan melalui bahasa Arab. Meskipun demikian,
Ketika itu bangsa-bangsa non-Arab juga sudah mulai berpartisipasi dalam membina suatu kebudayaan peradaban. Dan juga orang-orang non-muslim juga ikut banyak menyumbang karya-karya budayanya. Nah, misalnya itu, sebagian orang yang berjilbab memandang bahwa perempuan yang belum menggunakan jilbab atau jilbabnya itu tidak seperti yang digunakan oleh orang Arab. Berarti Islamnya itu belum kafah. Nah, jadi fenomena tersebut merupakan bagian dari berbagai macam fenomena yang menggambarkan adanya konflik dan ketegangan antara hukum Islam dan budaya. Dan selanjutnya itu ada membangun universalisme Islam. Nah, jadi istilah universalisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu universum, yang berarti alam semesta. Dalam bahasa Inggris, kata Latin universalis menjadi universal. Nah, jadi kata universal yang dapat berarti konsep umum yang dapat diterapkan pada setiap manusia, ataupun apapun statusnya, sosial, warna kulit, ras, dan agamanya. Kemudian maksud dari universal sendiri ialah umat Islam itu utuh dan merupakan suatu kesatuan walaupun berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasa. Nah, jadi ataupun bisa dikatakan umat Islam mempunyai prinsip universal di mana tidak ada batas-batas antara negara, suku, dan bangsa. Selanjutnya itu ada ciri-ciri keuniversalisme Islam dapat dilihat dengan yang pertama itu agama Allah, di mana agama Islam bersumber dari Allah berupa wahyu langsung, yaitu Al-Quran. Kemudian ada mencakup aspek keseluruhan kehidupan, baik itu individu, masyarakat, bernegara, berbangsa, dan lain sebagainya. Kemudian berlakunya untuk semua umat sampai akhir zaman, kemudian sesuai dengan fitrah manusia, lalu menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya, dan juga menjaga rahmat bagi alam semesta, kemudian berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini, dan menjanjikan al-jaza atau hari pembalasan. Kemudian universalisme Islam dalam peradaban Islam klasik. Nah, jadi universalisme Islam pada Islam klasik itu lebih dominasi oleh orang-orang salaf. Mereka dipercaya bahwa masa Islam yang ideal akan tercapai berkat ajaran Nabi, karena doktrin Nabi mendukung dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berkenaan dengan Tuhan. Nah, jadi keuniversalisme Islam yang benar-benar terlihat dalam peradaban Islam klasik adalah di mana semua hal yang dilakukan selalu didasarkan kepada tauhid, yaitu keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi selanjutnya itu ada universalisme Islam dalam peradaban Islam modern. Nah, jadi pada masa tersebut, pada masa peradaban Islam modern, universalisme Islam itu benar-benar terlihat dari perkembangan ilmu sains dan teknologi. Intelektual Islam pada masa tersebut. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu yang berkembang pada masa peradaban Islam modern. Nah, sehingga pada masa tersebut sering disebut dengan masa keemasan Islam atau Golden Age. Nah, jadi pada masa keemasan ini bisa terjadi antara lain karena umat Islam mengalami ajaran Islam secara holistik, sehingga antara agama dan ilmu sains itu bisa berjalan seirama atau berjalan dengan sesama. Nah, selanjutnya ada babak sejarah peradaban Islam. Nah, selanjutnya dilihat dari segi isi yang sejarah, Islam dapat dibagi ke dalam sejarah mengenai kemajuan dan kemundurannya dalam berbagai bidang seperti dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dengan berbagai paham dan aliran yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Sejarah mengenai penyebaran ke berbagai belahan dunia, tokoh-tokoh yang mengembangkannya. Pembagian sejarah demikian penting diketahui untuk menempatkan posisi studi kita, yaitu pada bidang mana yang akan kita tekuni. Sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.